Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GKJ Pundong dimanapun berada, marilah kita memasuki suasana ibadah di dalam keluarga pada saat ini, dan di dalam hati kita masing-masing mengalaskan peribadatan ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan Allah, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, mari kita menyambut panggilan Tuhan untuk kita beribadah. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 17. Kidung Jemaat nomor 17 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, dan semua sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malaikat surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita mengakui dosa di hadapan Tuhan. Dan saat ini Bapak, Ibu, Saudara sekalian disilahkan untuk berdoa secara pribadi, mohon pengampunan Tuhan. Saya hantarkan. Inilah Tuhan, kehidupan kami. Inilah tutur kata kami, tingkah laku kami. Kami berupaya dan berusaha untuk sebaik mungkin di hadapan Tuhan dalam menyatakan kasih. Tetapi kami menyadari kami orang yang serba terbatas. Kami justru tidak mengindahkan perintah Tuhan untuk menyatakan kasih dengan baik. Saat ini kami mohon pengampunan-Mu atas dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami, kuduskanlah kami, agar kami dimampukan untuk menyatakan kasih di kemudian hari sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Saudara sekalian, marilah bersama-sama kita menyanyikan Kidung Penyesalan dari Kidung Jemaat nomor 367. 367 kita nyanyikan bait yang pertama. 367 bait yang pertama, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allah,
Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, kita bersama-sama akan menerima berita anugerah dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 3 sampai dengan 4 yang demikian. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu-lah, itulah yang menghibur aku. Demikianlah berita anugerah, dan mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari PKJ nomor 127 kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tanah liat di tangan-Mu, bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, Saudara sekalian, bersama-sama kita akan berdoa mohon penyertaan Tuhan dalam kita menerima sabda-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kembali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena kebersamaan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk melayani Tuhan melalui jemaat-Mu. Berkati Tuhan, di dalam ibadah ini kami bersama-sama akan menerima terang kasih-Mu melalui firman-Mu. Kiranya Engkau bersabda untuk kami semua, untuk keluarga-keluarga yang saat ini selalu rindu akan sabda-Mu. Roh Kudus senantiasa menyertai dan menuntun kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita memperhatikan firman Tuhan yang pada ibadah ini terambil dari salah satu leksionari, yaitu dari surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat 25 yang demikian firman-Nya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian
Jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan, melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat GKJ Pundong dimanapun berada, saya berharap kita semua saat ini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dan dalam kondisi yang penuh rahmat dari Tuhan. Saudara sekalian, dalam ibadah keluarga ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menderita di dalam Kristus adalah kasih karunia. Saudara sekalian, pada dasarnya tidak ada seorang pun di antara kita yang dengan sengaja mau hidup menderita. Kita pasti tidak mau menderita sakit dan hidup susah selamanya. Setiap orang akan berusaha menghindari penderitaan. Tetapi menurut surat 1 Petrus pasal 2 ayat 19, akan saya baca ulang. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Itu artinya bahwa menurut firman Tuhan ini, ternyata kita semua dipanggil untuk siap menderita di dalam Kristus. Kita dinasehati untuk belajar dari penderitaan yang dialami oleh Tuhan. Kita diajak untuk mengikuti jejak Kristus yang menderita. Surat 1 Petrus 1 berisi ajakan agar jemaat Kristen pada saat itu mengarahkan kehidupannya kepada pola penderitaan Kristus. Jemaat Kristen pada saat itu sedang berada dalam penganiayaan. Ada penguasa yang bertindak sewenang-wenang dan berlaku kejam terhadap orang-orang Kristen pada saat itu. Meskipun berada dalam kondisi dan keadaan dalam penganiayaan, tetapi surat ini berisi nasihat agar sebagai hamba-hamba jemaat Kristen harus tunduk dengan rasa hormat terhadap penguasa yang ramah maupun penguasa yang kejam atau bengis. Saudara sekalian, surat ini menyebutkan
bahwa apa yang dialami oleh jemaat adalah kasih karunia, apapun itu, ketika jemaat setia kepada Tuhan. Jemaat diajak untuk taat menanggung penderitaan. Taat bukan berarti pasrah dan menyerah. Taat menunjuk pada sikap mengikuti teladan Kristus yang menderita. Apa teladan dalam penderitaan Kristus? Kalau kita baca dari ayat 22 sampai dengan 24, maka kita akan menemukan di antaranya bahwa Dia tidak akan mencaci maki meski Dia dicaci maki. Dia tidak akan mengancam meski Dia menderita. Itulah kondisi yang harus kita teladani dari Kristus. Bahkan tidak pernah ditemukan mulutnya itu berkata-kata dalam tipu muslihat. Ia tidak berdosa, tetapi justru menanggung dosa-dosa manusia. Ini menjadi sebuah ajakan untuk hidup kudus meskipun menderita. Menderita demi kebenaran, itulah penderitaan Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rasa kita semua jemaat GKJ Pundong saat ini juga tengah mengalami pergumulan. Di saat kita semua dari majelis, dari tim pemanggilan pendeta sudah siap, baik secara fisik maupun mental, dan apapun juga, dan saat ini sudah dan sedang berproses. Namun demikian kita harus berhenti sejenak. Kita tunda terlebih dahulu. Ini semua demi kebaikan dan keselamatan kita bersama. Saudara sekalian, semua ini kita lakukan karena kita sebagai warga gereja juga harus tunduk kepada pemerintah yang berkuasa. Apalagi pemerintah kita bukan penguasa yang bengis, tetapi penguasa yang merakyat, penguasa yang ingin mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini semua, baik warga gereja, baik warga negara, bahkan di seluruh dunia, sedang dalam kesulitan yang besar. Terlebih pada saat-saat ini, meskinya ada saudara-saudara yang harus pulang mudik, tetapi karena situasi maka tidak bisa demi keselamatan bersama. Inilah pergumulan kita, tetapi marilah kita mengingat kembali bahwa kita semua adalah domba-domba yang sudah ditemukan oleh Sang Gembala Agung. Kita yang sudah dipelihara tidak hanya jasmani, tidak hanya duniawi, tetapi juga jiwa kita selalu dipelihara. Tetaplah kita hidup di dalam Tuhan dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Betapapun saat ini kita sedang menderita, tetapi kasih karunia Tuhan itu besar manfaatnya untuk selalu menyemangati kehidupan kita semua. Oleh karena itu, jangan berputus asa, jangan patah semangat. Mari kita tetap bersemangat untuk menjalani kehidupan, untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semua melalui surat Rasul Petrus pasal 2 tadi. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua sehingga kita dalam kondisi sehat dan semangat untuk beraktivitas. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita berdoa.
Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada saat ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus meneladani penderitaan Kristus. Betapapun hidup kami sulit, betapapun hidup kami penuh rintangan, terlebih saat ini dalam satu keprihatinan. Tetapi Tuhan senantiasa mengingatkan bahwa kami adalah domba-domba yang sudah Engkau temukan dan Engkau arahkan kepada pemeliharaan iman dan jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami hanya kepadamu. Tuhan, pada saat ini kami boleh berdoa untuk setiap saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini tengah sakit ataupun pemulihan kesehatan. Kami mohon Tuhan berkati Bapak Setio Martono, Ibu Surahmat, Bapak Sugiat, Ibu Satirah, Ibu Karso, Bapak Ibu Suharlan, Ibu Marto Sentono, dan masih banyak lagi yang belum kami sebutkan dalam ibadah ini. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Maha Tahu. Hadirlah Tuhan dalam pergumulan pemulihan kesehatan dari saudara-saudara kami dan orang tua kami ini. Biarlah firman-Mu dan tangan-Mu yang senantiasa menjamah, sehingga saudara-saudara kami ini akan mendapatkan dan mengalami kesehatan dari Tuhan. Begitu pula saat ini kami boleh berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena tidak bisa bekerja karena situasi COVID-19 ini. Berkati Tuhan, berikan kecukupan. Terlebih juga gereja-Mu GKJ Pundong dalam pergumulannya yang sementara ini harus kami tunda apa yang menjadi program kerja, baik program kerja majelis maupun program kerja tim pemanggilan pendeta. Kami yakin dan percaya badai akan segera berlalu dan kami semua akan mengalami hikmat Tuhan dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga kami yang saat ini menyatakan peribadatannya dalam keluarga. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai setiap keluarga-keluarga kami, jemaat GKJ Pundong dimanapun berada. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengampuni dosa kami dan sebagai juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan yang akan kita iringi dengan kidung jemaat nomor 407. 407 kita nyanyikan bait yang pertama. Kidung jemaat 407 bait yang pertama. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena belas kasih-Mu kami senantiasa mengalami kecukupan dalam kehidupan ini. Bahkan kami berlimpah kasih setia dari Tuhan. Saat ini kami mengumpulkan persembahan
Tuhan berkati, dan biarlah persembahan ini kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah dalam keluarga ini. Berkati keluarga kami masing-masing, dan berikan kepada kami semua hati yang tegar, semangat, dan tidak patah semangat. Tetapi kami senantiasa mengedepankan keselamatan untuk semua. Terima kasih Tuhan. Ampuni akan dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini, dan mari bersama-sama kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 415. 415 kita nyanyikan bait pertama. 415 kita nyanyikan bait yang pertama. Bala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memalingkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku, ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang hening. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Kita terima dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.